Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari titik pertama itu posisinya pada punggung telapak tangan, jari ujung-ujung jari itu pada pangkal telunjuk jari kedua itu ya. Itu pada pangkal kuku, di bawah akar kuku kurang lebih 2 mili ya, mungkin setengah cun ya, 2 mili dari pangkal kuku ya, pangkal akar kuku itu ya. Itu ya. Jadi seperti itu dari itu kan kalau saya tunjukkan ada 3 ruas sendi ya. Itu posisinya ada pada postero ya, postero eksternal atau sisi jari jari jempol ya. Jadi seperti itu ya, dari sisi jari jempol. Dari postero eksternal belakang luar ya, pada warna hitam ya, pada warna hitam itu di bawah akar kuku putih itu ya, pangkal kuku ya. Itu saya namakan aja untuk ini sendi yang ke tiga ya, jadi kan ada 3 sendi ya, pangkal, tengah, inter, kemudian ujung-ujung ya. Ini pada ujung-ujungnya itu saya istilahkan itu area sendi ketiga ya, atau ruas ketiga ya. Dari di area situ sorry, itu 2 mili atau setengah cun ya. Itu indikasinya komlesti otak ya, penumpukan darah pada otak ya, penumpukan darah pada otak, seluruh otak ya, otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil, otak tengah ya, itu sama. Kemudian pleuritis. Nah, pleuritis itu seperti geringgingan kebas, ini peradangan pada area kulit, selaput kulit ya, permukaan kulit, kebas atau geringgingan. Nah, dan kadang-kadang juga jari-jari kram kaku seperti itu ya. Kemudian sulit untuk difleksi ekstensikan jari-jari itu ya, seperti itu. Kemudian lanjut pada pembengkakan ya, tumefaksi mandibular. Tumefaksi itu pembengkakan pada area mandibular atau rahang bawah ya. Nah, pada area rahang bawah dagu ya, dagu sampai rahang bagian bawah itu mandibular ya. Kemudian pada area dalam mandibular di bawah lidah itu ya, pada gusi itu ya, di situ juga pengaruh itu tumefaksi pada titik yang pertama ya, seperti itu. Ini tekannya boleh di stroking ke arah atas tubuh, boleh dengan Fritzen ya, silakan ya, dengan posisi supinasi atau telungkup, telapak tangan telungkup ya. Kemudian lanjut pada titik kedua. Nah, titik kedua itu kurang lebihnya 3 cun ya, 4 jari merapat pada ruas sendi yang pertama atau pangkal palangus, pangkal jari-jari ya, pangkal palangus, pangkal jari-jari ya, jadi seperti itu ya, pada pangkal jari-jari masuk pada palangusnya ya, jari-jarinya, sendi yang atau ruas sendi yang pertama itu sama lurus ini ya. Nah, 1, 2 ini lurus, posisinya lurus. Kemudian titik yang ketiga itu pada metakarpus atau metakarpalia. Nah, pada di bawahnya itu 2 cm, kurang lebih 2 cm atau 1,5 cun ya, dari titik yang kedua. Sorry, itu tadi indikasinya adalah neuralgia ya, neuralgia, lemah saraf, sakit saraf ya, kaku, lemah tenaga ya, neuralgia pada area pundak belakang, tulang belikat ya, pundak belakang ya. Kemudian punggung belakang, vertebra ya, seperti itu. Kemudian ditambah dengan usofagus mengecil, mengi ya. Tadi mengi, usofagus itu pangkal leher ya, pangkal leher ya. Tenggorokan, pangkal tenggorokan itu kalau orang Jawa namanya mengi. Jadi suaranya serak, kalau ambekan berbunyi ngik ngik ngik. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin ini bisa dipahami di situ. Kemudian titik yang ketiga tadi ya, 1,5 cun atau 2 cm ya. 2 cm di atasnya pangkal ya, atau titik yang kedua ini ya, pada metakarpus atau pada tulang metakarpalia ya, lurus jari telunjuk itu sama ya, ini posisinya ada di postero eksternal atau pada area tulangnya mepet dengan tulang ya, itu di situ ya, 1, 2, 3 ini lurus ya, ini lurus ya, seperti itu. Ini untuk diare ya, untuk diare. Kemudian juga geringgingan, geringgingan atau sama seperti tadi
pleuritis tadi ya, geringgingan pada area jari-jari, jari-jari sulit ditekuk, kemudian pergelangan tangan juga sulit ditekuk, kemudian diare, membantu untuk diare, dan juga di sini untuk geringgingan dan sakit pada area mata, kelopak mata. Nah, seperti itu ya, sakit pada area kelopak mata, panas, berair. Nah, ini ya, titik yang ketiga. Kemudian titik yang keempat itu pada punggung telapak tangan antara metakarpus 1 dan 2. Pengurus Batu Jatim, Batu HTTPS, titik 2, kirim tombol. Metakarpus ya, metakarpal ya, punggung telapak tangan itu ya, ini titik yang keempat. Itu sampean posisinya sampean genggam tangan, genggam jari-jari. Nah, di situ ada gundukan daging antara jempol dengan telunjuk. Nah, di situ ya, sampai titik yang paling nyeri. Di situ nanti ketemu ya, itu nanti untuk sakit gigi. Ya. Kemudian odontalgia itu sakit gigi, kemudian depresi saraf ya. Depresi saraf, kemudian bisa ditambah lagi dengan daya ingat berkurang, lemah mental, daya ingat berkurang ya. Kemudian apnoa. Apnoa itu nafas terhenti sesaat. Ini pada waktu pingsan, kemudian pada posisi tenggelam. Nah, seperti itu ya. Ini urusan dengan pernapasan dan juga menambah pernapasan. Nah, kemudian untuk lemah mental, daya pikir ini ada area sini. Nah, kemudian sakit gigi, terus pandangan mata berkurang. Nah, pandangan mata, ketajaman mata berkurang. Nah, kemudian titik yang kelima itu pada pergelangan tangan persis samping luar di antara dua tindu. Nah, pergelangan tangan ujung radius bawah, steroid radius bawah samping luar. Nah, ini indikasinya untuk tonsilitis atau radang tenggorokan, ya. Radang amandel, ya. Ya, amandel, tenggorokan bagian atas. Kalau usofagus tadi tenggorokan bagian bawah. Ini tonsilitis radang tenggorokan bagian atas atau area amandel. Ya. Kemudian hemiplegia. Nah, hemiplegia itu lumpuh sebelah, ya. Tenaga berkurang sebelah pada area anggota gerak atas, khususnya anggota gerak atas. Kemudian pergelangan tangan sulit digerakkan, ditambah dengan geringgingan atau pleuritis. Mungkin sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kurang ditanyakan. Oke, matur suwun. Kemudian saya lanjutkan pada titik 6 sampai 8. Nah, jadi seperti itu ya. Ini posisinya ada pada jaringan otot ekstensor radialis dengan tulang radialis atau radius, tulang hasta bawah. Ya, lurus jari jempol itu. Posisinya ada pada postero, ya, belakang eksternal. Ya, jadi berbalik arah dengan jalurnya paru-paru. Ini ketiga titik ini lurus ya, nanti lurus, tegak lurus ke atas ya. Jadi seperti itu ya. Titik yang ke-6. Nah, titik ke-6 itu 3 jun atau 4 jari merapat dari pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan belakang itu ya. Pada jaringan otot ekstensor radialis dengan tulang radialis ya. Ini titiknya pada tepi tulang. 3 jun atau 4 jari merapat. Nah, ini titik ini indikasinya adalah untuk neuralgia, ya, lemah tenaga, lemah saraf ya, pada area pundak belakang atau tulang belikat, ya, tulang belikat belakang, kemudian belikat atas, punggung vertebra itu ya, torakalis ya, kemudian yang menjalar sampai permukaan lengan atas, ya, sampai permukaan lengan bawah dan pergelangan jari-jari ya, seperti itu. Ini titik ini hampir sama ya, hampir sama dengan titik usus besar yang kedua. Jadi usus besar kedua tadi neuralgianya pundak sampai tulang humerus depan ya, atau lengan atas bagian depan ya, ini hampir sama ya. Kemudian ini titik ke-6 tadi ditambah lagi ya, dengan telinga peka, berubuk, ya, terus pendengaran berkurang. Nah, ini ya, ini hati-hati untuk tunanetra, ini sering dimanipulasi sendiri ya,
sering dipijati sendiri, apalagi kalau posisi kita capek ya. Seperti itu ya. Ini bisa di stroking ya, bisa ditekan tahan, kemudian digoyang-goyang ke atas Enter ke 1 bawah halaman tampak depan dokumen TXT. Kirim tombol. ya, digoyang-goyang ke atas ke bawah ya. Jadi seperti itu aku freezernya, tekanannya ya. Kemudian titik yang ke-7 ya, titik ke-7 itu 2 jun di atasnya titik yang ke-6 ya, lurus ya. Ini indikasinya sama tadi, apa aja letaknya sama, cuma naik 2 jun ya. Indikasinya itu spasme perut bagian bawah, jadi pusar ke bawah kaku ya, seperti kembung, kemudian dilepen menstruasi, sakit ya. Ini di sini ya, titik ini. Kemudian area lidah bengkak atau area mulut ya, dalam mulut bengkak, gusi bengkak. Nah, jadi seperti itu ya. Ini di sini ini sama dengan titik usus besar yang ketiga tadi, ada juga selain diare juga bengkak pada area lidah dan mulut. Ini hampir sama ya. Titik yang ke-6 ini ya. Kemudian lidah terasa tebal. Lidah terasa tebal, mati rasa, rasa berkurang. Seperti itu. Ini cara pendekanannya sama dengan titik yang ke-6. Kemudian titik yang ke-8 naik lagi 2 jun. Naik lagi 2 jun. Itu di situ ada indikasi tumor mamai, tumor payudara. Ini pada arah sini tumor payudara. Stadium ringan. Tumor payudara stadium ringan atau kanker payudara stadium ringan. Kemudian paralisis atau kaku, disertai mati rasa, disertai geringingan. Paralisis itu lumpuh ya, hampir sama dengan hemiplegia. Kalau paralisis ini ada rasa kakunya, lumpuh tapi tegang. Kalau hemiplegia itu lumpuh tapi lemas ototnya. Jadi seperti itu ya, bedanya di situ, sama-sama kelumpuhan ya. Ini kalau ini stroke yang sudah kronis biasanya paralisis itu ya di sini ya. Ini hanya sifatnya merangsang ya, merangsang jaringan-jaringan otot dan saraf ya. Seperti itu. Kemudian juga mati rasa ya, sama, ditambah dengan pada area urinaria, kencing sulit, sulit kencing, kencing tersendat-sendat, kencing terasa sakit. Manipulasinya sama dengan titik yang ke-6 dan 7. Tadi 2 jun dari titik yang ke-7 posisinya sama. Jadi 6, 7, 8 posisinya sama, tegak lurus ya, tadi ke atas ya. Ini bisa di stroking, bisa ditekan ya, bisa di friction ringan atau di friction ya. Oke, sebentar itu dulu, nanti kita lanjutkan. Tempel tombol. Lanjut pada titik yang ke-9 dan 10 ya. Tadi 6, 7, 8 itu posisinya ada di postero eksternal ya, atau belakang luar, tegak lurus. Nah, kemudian ini pada 9 dan 10 ini pada jaringan otot supinasi. Ini ya, posisinya ada persis pada samping luar atau lateral ya. Seperti itu. Ini 3 cun ya untuk titik yang ke-9. Itu 3 cun dari lipat siku. Nah, kalau ini bisa diukur dari siku ya, karena posisi pada eksternal, pada area samping luar. Jadi otot supinasi ya, ini otot jaringan luar ya, ini termasuk otot luar. Ini yang membungkus atau yang melindungi atau yang membatasi gerak otot pronator teres dengan otot flexor ya, radialis dan ekstensor radialis ya, jadi seperti itu. Ini membatasi ya, jadi ini menutup ya, membungkus ya. Otot ini walaupun kecil tapi fungsinya sangat banyak sekali ya, dan otot ini sangat
sakit ya, sensitif sekali. Coba nanti sampean tekan ya, apalagi dalam kondisi capek ya, itu nanti rasanya sakit sekali ya. Jadi seperti ini ya, ini otot supinasi samping luar ini ya. Ini 3 cun dari lipat siku, persis samping luar ya. Jadi ini atau 3 ya 3 cun ya dari situ ya, kurang 3 cun nanti dilipat ya, sikunya dilipat ya. Ini indikasinya adalah gonorrhea atau gonorrhea itu sipilis ya, permasalahan kemaluan ya, infeksi kemaluan ya, itu gonorrhea ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi apofleksia. Apofleksia itu istilahnya itu tulang hasta itu sulit untuk digerakkan, diangkat ya, seperti khusus daerah tulang hasta ya. Apofleksia jadi digerakkan anterofleksi ya, anterofleksi itu ke depan, tekuk depan kemudian berputar ya. Ini permasalahan pada area tengah tulang hasta dan juga geringgingan, juga kaku, kebas pada area tulang hasta, tulang bawah radius dan ulna ya. Kemudian juga hemiplegia, lemah tenaga pada area tulang hasta. Seperti itu ya. Kemudian naik pada titik yang ke-10. Itu 1 cun di atas Sekarang jam 13. Tepat. ubi atau usus besar yang ke-9. Nah, 1 cun ya. Ini titik ini indikasinya adalah paralisis. Paralisis pada area wajah, pada area facialis ya. Bifalsi ya, itu ya. Yang wajah mengalami kekakuan, wajah perot ya, seperti itu ya. Makanya stroke pada area wajah. Nah, sampai di sini dipahami ya. Kemudian tubuh terasa dingin, nah, disertai juga keringat dingin, meriang, nah, ditambah dengan skropulosis. Nah, skropulosis itu pengeroposan tulang. Nah, skropulosis pengeroposan tulang dan juga atrofi otot. Nah, jadi pengecilan, pengerutan pada area otot, jadi pengempisan area otot. Nah, sini ya. Jadi kedua titik ini sangat sensitif sekali. Jika menekan titik ini, posisi lengan bawah harus dirotasi lateral medial atau dipronasikan. Jadi seperti diputar-putar tulang hastanya atau sendi sikunya untuk menekan titik ini. Ditekan dulu titiknya, kedua titik ini, 1 titik atau 2 titik ditekan, baru nanti diputar-putar ya. Nah, diputar-putar tulang hastanya atau sendi sikunya ya, jadi seperti itu ya. Tadi mungkin sampai di sini bisa difahami untuk semuanya ya. Jadi titik yang ke-10 tadi skropulosis, kemudian paralisis pada area facialis, pada area wajah, lumpuh pada area wajah ya. Kemudian dingin ya, serangan dingin, meriang, seperti itu. Diperhatikan ya. Usus besar yang ke-11 ini 2 cun dari usus besar yang ke-10 ya. Berarti letaknya ada persis di samping luar lipat siku oleh krani atau sendi siku oleh krani bagian samping luar ya. Di situ sampai mencari titik yang nyeri ya. Cara aku freezernya atau cara freezernya adalah di pencet atau ditekan tahan kemudian digerak-gerakkan sendi sikunya. Itu nanti rasanya akan menjalar sampai ke seluruh anggota gerak atas ya, jadi seperti itu ya, itu caranya seperti itu ya. Ditekan boleh kuat, tekanan dangkal, tekanan dalam maupun tekanan paling dalam ya, jadi seperti itu ya. Kemudian indikasinya di sini adalah anemia ya, DPC kurang batu darah pertama, jempol ke atas, B kirim tombol. ya, kurang darah dalam arti sel darah merah, yang jelas seperti itu ya. Ini juga nanti berhubungan dengan tensi ya. Kemudian komnes di otak, nah, ini mengakibatkan sakit kepala juga, gejala-gejala sakit kepala ya. Komnes di otak itu pendarahan pada area otak. Nah,
kemudian ne neuralgia, neuralgia area interkosta. Sama ini indikasinya dengan paru-paru yang keempat kemarin ya. Di area dada itu terasa nyeri, ya, terasa geringgingan juga. Kemudian pertumbuhan payudara yang lamban atau otot-otot dada yang melamban atau melambat pertumbuhannya, kekencangannya. Jadi kemudian mempengaruhi ASI, permasalahan ASI, dan juga membantu untuk sistem pernapasan. Ini seperti itu. Kemudian lanjut pada usus besar yang ke-12. Itu 2 cun dari usus besar yang ke-11 pada tepi luar otot gracilis. Seperti itu. Kalau tadi usus besar 11 itu pada epicondylus lateral ujung bawah ya, ujung bawah humerus. Kalau yang ke-12 ini 2 cun dari yang ke-11 ya. Itu ditarik 2 cun ya, lurus ya, pada area gracilis, otot gracilis atau otot di bawahnya bisep, otot besar gundukan bisep itu ya. Itu 2 cun di situ. Ini indikasinya adalah membantu permasalahan gerak sendi siku. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga membantu hemiplegia, membantu hemiplegia lemah tenaga pada area siku dan lengan. Nah, kemudian neuralgia ya, pada area lengan, neuralgia pada Gerakan area garis lengan. 6283 gatal tombol. Kemudian artritis deforman persendian anggota gerak atas, khususnya sendi siku, sendi humerus atau sendi soldier bahu, kemudian sendi skapula atau tulang belikat. Jadi mengalami artritis atau radang sendi, sakit, digerakkan sakit sendinya ya, jadi seperti itu ya. Kemudian naik pada 13, sudah 13 itu 2 cun lagi ya, lurus ke atas 2 cun ya, itu pada tepi luar ya, otot gracilis atau posisinya bisa dikatakanlah depan luar ya, depan luar tapi agak ke samping luar ya, itu nanti sama. Ini 13 ya. Ini untuk pneumonia ya, jadi seperti itu ya, ya kalau nggak salah pneumonia ya, jadi seperti itu lawannya dari insomnia. Kalau insomnia kan sulit tidur, kalau ini pneumonia itu sering tidur ya, atau terlalu banyak tidur, selalu mengantuk terus menerus ya, kemudian capek yang berlebihan ya, letih yang berlebihan, malas ya, jadi seperti itu, tenaga melemah ya, pada area sini ya. Kemudian ditambah dengan paralisis anggota gerak, keempat anggota gerak ya, gerak atas gerak bawah ya, jadi seperti itu ya. Itu paralisis atau kelumpuhan baik secara akut maupun kronis. Ini sifatnya hanya menstimulus atau merangsang ya. Kemudian titik yang ke-14, sebesar ke-14 itu dari ujung deltoid bawah itu naik sedikitnya, tepat pada samping luar deltoid ujung bawah itu ya. Di situ, nah, itu titik yang ke-14 pada gundukan ya, tengah-tengah persis ya, berarti tengah samping luar bawah ya. Dari sudut segitiga itu ditarik ke atas sedikit aja, di situ cari titik yang nyeri. Nah, ini untuk neuralgia area deltoid atau lengan atas. Jadi seperti itu. Kemudian spasme pada area deltoid, kaku deltoid ya. Kemudian ditambah dengan rematik ya. Rematik otot-otot pada area deltoid ya. Kemudian sakit kepala ya, ditambah dengan skropulosis ya. Untuk skropulosis itu kemarin bisa skropulosis yang menyerang pada area tulang sendi, juga menyerang pada area gigi maupun tendo atau tendon ya, itu ada istilah skropulolisnya di situ. Ini sama ya, jadi istilah skropulosis itu yang diserang itu tadi ya, jaringan-jaringan gigi, tendo ya, kemudian jaringan-jaringan tulang baik tulang rawan maupun tulang sendi ya, jadi seperti itu.
Kemudian yang titik yang ke-15 ya, itu persis di ujung atas deltoid bagian tengah atau di bawah akromeon. Oh ya, tadi freezernya untuk titik yang ke-14 itu bisa dengan friction ya, bisa dengan tekan dalam sekuat pasien ya, itu bisa. Kemudian bisa ditekan, kemudian terus digoyang ke atas dan ke kiri. Nah, ini titiknya nyeri sekali ya. Ini titik untuk kemarin kalau kita divaksin itu ya, itu titiknya titik 14 ini ya. Dan diperhatikan pada jaringan deltoid bawah ini sering ya orang bekerja berat, sopir, tukang macul ya, pokoknya pekerja berat yang biasa memakai gerak anterofleksi ya, gerak depan ya, depan ditekuk ya, gerak siku maupun bahu ke depan kemudian ditekuk, kemudian gerak pronasi lateral, rotasi lateral, rotasi medial, pokoknya gerak sendi bahu yang berlebihan ini akan mengakibatkan jaringan ini akan menggumpal, mengeras dan memadat. Itu perhatikan ya. Ini nanti bisa dikasihkan stroking dan juga dikasihkan folding karena ini titik wajib juga untuk di stimulus atau dipijat nantinya. Oke, sementara itu ya. Kemudian titik yang ke-15 tadi sudah saya sampaikan di bawah akromeon atau di ujung atas otot deltoid bagian samping luar atas di bawah akromeon ya. Di situ dicari ada gundukan, kemudian cara menekannya itu ditekan ke arah bawah atau ke arah jari-jari. Bisa dengan posisi pasien duduk, bisa posisi pasien terlentang, kita tekan dari atas tubuh menuju ke arah bawah atau ke arah infra. Ini indikasinya adalah untuk tengengen, spasme pada jaringan otot leher dan tengkuk. Ya, kemudian membantu untuk neuralgia pada area pundak belakang atau tulang belikat, bahu, kemudian sendi shoulder, kemudian juga rematik pada area bahu. Ya, rematik pada area bahu, lengan atas. Nah, di situ kemudian bahu sulit untuk diangkat, sulit untuk dipronasikan atau diputar ya, bahu sulit untuk digerakkan ABD ADD ya, abduksi gerak daplang maupun gerak siap atau gerak stabil ya, seperti itu ya. Kemudian juga membantu masalah hemiplegia selagi ligamentumnya tidak berubah atau tidak bergeser, ligamentumnya tidak melemah atau tidak melunak atau lembek ya, jadi seperti itu. Ini itu seperti itu ya indikasinya untuk titik yang ke-15 ya. Ini titik sudah 15 ya, sampai di sini dulu ya, nanti dilanjutkan untuk titik yang selanjutnya. Jadi titik ke-15 tadi untuk membantu hemiplegia, meringankan kecapean pada area pundak ke belakang atau bahu ke belakang ya, kemudian juga rematik ya, artritis juga khusus pada area deltoid, otot deltoid, terus neuralgia lengan atas juga. Jadi seperti itu, kemudian bisa membantu untuk tengengen atau spasme jaringan otot. Sekarang masuk pada usus besar yang ke-16 ya. Usus besar yang ke-16 itu dari akromeon atau bahu atas ya, pundak. Nah, kalau tentara itu ada tempat pangkat itu ya, itu agak ke belakang sedikit ya, di belakang akromeon, kurang lebih setengah jun ya. Untuk posisinya ada di luar atas, agak keluar belakang ya, di luar atas ya. Terus kemudian agak ke belakang 0,5 jun pada pundak ya. Itu untuk indikasinya adalah bahu sakit, sulit untuk ditekuk atau digerakkan, khususnya gerak ABD, ADD, kemudian fleksi ekstensi. Nah, jadi seperti itu, gerak ke depan, gerak ke belakang. Kemudian anak-anak sering muntah. Anak sering muntah. Kemudian anak-anak yang sering ketakutan atau depresi, kemudian sering cemas. Salah satu contoh seperti ketika ada petir ya,
terus anak-anak takut ya, seperti itu ya. Jadi penakut ya, masuk pada ini nanti ranahnya Pak Irwan ini ya, jadi seperti itu ya. Jadi mengenai masalah mental khusus untuk anak-anak ya, lemah atau depresi saraf pada anak-anak seperti itu. Kemudian juga bisa untuk meringankan pegel-pegel linu-linu pada area tulang belakang ya. Kemudian area tulang belikat, kemudian pada area trapesius atau otot trapesius ya, yang otot antara leher sampai akromion luar ya, otot pundak itu di atasnya klavikula itu atau tulang selangka. Lanjut pada UB atau subsal yang ke-17 itu persis di sisi luar atau samping luar tengah leher. Nah, seperti itu ya. Koordinat dari telinga ya, dari telinga bagian bawah, ujung telinga bawah itu ditarik ke bawah, tarik ke infra atau tarik ke arah trapesius, ke arah pangkal leher. Nah, itu ambil tengah-tengahnya persis di samping luar ya. Ini titik istimewa untuk segala penyakit leher ya. Kemudian bisa membantu nafas yang sesak, suara serak, kemudian vertigo yang kumat, kambuh vertigo. Jadi kalau orang vertigo itu biasanya kan kepalanya seperti berputar ya. Di saat kepala itu berputar, nanti ini bisa ditekan kedua-duanya antara kanan dan kiri. Nah, kemudian juga untuk migrain ya. Untuk migrain nah, seperti itu ya. Migrain tergantung migrain kiri ya ditekan sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi untuk freezer pada UB yang ke-16 ya, itu bisa dilakukan tekanan friction, tekanan biasa atau tekanan biasa, pijat biasa itu. Kemudian bisa dilakukan ketukan perkusi pada titik tersebut, juga dilakukan folding atau tapuk temen kepalan tangan ya, pangkal ya. Tapuk temen pangkal tangan itu bisa ya. Kalau 17 itu biasa ya, bisa memakai friction, bisa memakai tekanan, ditekan kemudian di geser ke atas ke bawah ya, seperti itu ya. Kemudian titik yang ke-18 itu terletak pada depan atas luar ya, atau depan luar atas jaringan otot sternocleidomastoid, otot besar pada leher itu ya. Nah, seperti itu ya. Di bawahnya rahang bawah itu ditarik ke bawah sedikit ya. Kurang lebih 1 jun atau dari jakun bulu menjing geser keluar kemudian ditarik ke atas sedikit. Itu cari titik yang nyeri. Di situ ada denyut nadi biasanya. Ya, di situ posisinya ada di depan luar atas jaringan otot sternocleidomastoid. Ini indikasinya untuk batuk-batuk, baik batuk secara menahun, batuk serak, batuk disertai sesak nafas, batuk kering, batuk basah ya, seperti itu ya. Kemudian juga untuk insomnia, sulit tidur ya, kemudian denyut nadi yang tidak teratur, kemudian paralisis ya, kekakuan atau kelemahan ya, otot pada jaringan sternocleidomastoid, suara serak di sini ya, seperti itu ya. Kemudian titik yang ke-19 titik yang ke-19 itu ini freezernya itu bisa ditekan dari depan, bisa ditekan dari belakang. Biasanya ini dipakai sebagai titik wajib setelah pijatan atau sebelum pijatan area kepala. Jadi kita pijat di posisi ada di belakang pasien pada kondisi duduk ya, posisi duduk. Ini bisa ditekan satu persatu ya, bisa ditekan kedua-duanya tergantung kondisi ya. Kemudian titik yang ke-19 itu terletak di bawah cuping hidung sisi luar. Nah, cuping hidung sisi luar antara bibir atas dengan cuping hidung. Nah, lubang hidung itu digeser keluar. Itu di tengah-tengahnya cuping hidung sisi luar itu. Nah, ini untuk evitasis atau mimisan. Ya. Kemudian trinitis atau radang hidung.
radang hidung ini hidung terasa panas ya. Hidung terasa panas, kemudian ingusnya itu kering, ingusnya seperti kering, seperti menjendel lah ya, itu lekat di area lubang hidung, tidak mau keluar ya. Jadi seperti itu. Kemudian polip hidung ya. Polip hidung, nafas, ketika bernafas hidung terasa sakit ya, polip hidung. Kemudian anosmia ya, anosmia itu gangguan penciuman ya, seperti itu ya. Ya, jadi tambahan tadi untuk UB yang ke-18 ya, yang di bawah rahang itu juga hipersalivatia. Hipersalivatia itu sering meludah ya, sering meludah atau tenggorokan serik, tenggorokan gatal, kemudian ingin meludah terus, yaitu hipersalivatia. Nah, kembali ke UB19 tadi. Di UB19 ada mimisan atau evitasis, kemudian polip, kemudian rinitis, radang hidung ya. Hidung tersumbat karena kerak ya, berkerak, ingusnya terlalu banyak, sulit untuk dikeluarkan. Nah, apalagi ingusnya ingus yang apa ya, tebal, yang kental, kemudian kering ya, seperti itu. Kemudian yang ke-20 titik terakhir itu kurang lebih setengah cun ya, dari cuping hidung sisi luar. Nah, tadi kalau 19 di bawah cuping hidung, kalau 20 itu di samping cuping hidung ya. Di samping cuping hidung ya. Ini untuk bengkak dalam hidung, hidung bengkak, hidung sakit bagian dalam, kemudian hidung tersumbat, hidung tersumbat atau flu, kemudian anosmia, gangguan penciuman. Titik ini ditekan bisa dengan tekanan Fritzen, bisa di stroking, eflurase, baik ke arah bawah, kemudian tarik keluar. Ya, seperti itu. Kemudian bila hidung tersumbat, titik ini ditekan, pasien disuruh menghirup, ya, menghirup, kemudian ditahan, dikeluarkan lewat mulut. Ya, jadi seperti itu sambil kita tekan ya, titik ini. Sama seperti titik yang ke-19. Titik 19 itu biasanya dilakukan perkusi, ketukan ya. Ketukan pada titik yang 19 biasanya dilakukan ketukan, kemudian stroking ke arah luar bibir ya. Tergantung, kalau laki-laki ini biasanya kalau ada kumisnya nanti akan terasa sakit ya, karena bergeser ya. Tapi kalau tidak kumisnya itu biasanya dilakukan stroking ke arah luar atau ditekan kemudian ditarik ke bawah ya. Titik ini ditekan ya, dengan jari tengah, kemudian ditarik ke bawah ya, ditarik ke bawah sambil pasien disuruh menghirup hidung, menghirup udara ya, kemudian dikeluarkan ya. Seperti itu ya, mungkin ini bisa dipahami titik yang ke-20 ya, dan juga titik ke-19. Titik ke-20 0,5 atau 1 telunjuk dari cuping hidung bagian luar. Kalau titik ke-19 itu tengah-tengah antara bibir atas dengan cuping hidung bagian luar, di bawahnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.